Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang di rumah, shalom. Kami bersyukur dan kami percaya, dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan ada untuk setiap kita. Kekuatan baru Tuhan beri. Walaupun kekhawatiran banyak, tapi kita percaya Allah kita Allah yang baik. Sebab Dia sungguh baik buat kita. Mari kita mau siapkan hati kita, kita mau mulai ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami, Engkau teramat baik buat kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Biarlah Allah memenuhi setiap hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, dengan sukacita yang baru. Kami mau mulai ibadah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kau layak disembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau. Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih lagi. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari yang di rumah, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Kita kasih high five, kita kasih tos. Buat mungkin keluarga kita di sekitar kita katakan Tuhan Yesus baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay, Dia Allah yang baik. Mari kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Katakan denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai
inilah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Charlie. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Biar kita semua merasakan kasih dari surga memenuhi tempat di mana kita berada. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sebelumnya. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat di mana kami berada. Baik di rumah kami, apartemen, tempat kos kami, dimanapun kami berada, kami percaya hadirat Tuhan ada berserta dengan kami. Karena Engkau tidak dibatasi oleh tempat, waktu, dan keadaan apapun. Kami rindu Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi jawaban bagi setiap kami, untuk kami melalui hari-hari hidup kami ke depan bersama dengan Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar semua, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom.
satu anugerah Tuhan kita kembali berjumpa walaupun tidak secara muka demi muka atau fisik, tapi saya percaya Tuhan hadir di tempat di mana kita berada. Dan tema mimbar yang diberikan kepada saya bulan ini adalah hidup dalam kasih. Bapak Saudara sekalian, ayat perikop yang menjadi nats kita dari Efesus pasal 24 ayat 25 sampai 32. Coba kita baca bersama. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32 dikatakan ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 43. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman Tuhan yang baru saja kita baca berkata bahwa ada dusta, ada marah, ada perkataan kotor, ada kepahitan, ada kegeraman, kemarahan, kejahatan dan sebagainya. Bukankah itu yang sering kita saksikan atau mungkin kita alami hari-hari ini? Di mana kita harus stay home di rumah, kita harus melakukan semua kegiatan dari rumah. Tapi saya ingin katakan, segala hal-hal yang di firman Tuhan sampaikan dalam Efesus pasal 4 ini, dustakah, marahkah, kegeramankah, itu semua adalah pekerjaan iblis. Nah, mungkin kita berpikir hal itu hal biasa saja. Dalam kondisi sekarang ini justru di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, banyak orang yang datang kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Mungkin iblis tertawa karena sudah lebih dari 1 bulan kita gak beribadah di gereja. Tetapi iblis justru tertipu. Di mana kita justru tidak dapat beribadah di gereja, justru di setiap rumah ada mesbah keluarga, doa keluarga, praise and worship keluarga. Di setiap rumah orang percaya, haleluya. Dan banyak hati yang berbalik kepada Tuhan dan pertobatan terjadi. Bapak Saudara sekalian, situasi yang kita alami sekarang ini, COVID-19, COVID-19 merupakan mungkin dipikir musuh terbesar generasi sekarang. Kita tinggal di tahun 2020. Wikipedia katakan tahun 2020 adalah dasawarsa milenium ketiga, abad ke-21, dimulai 1 Januari 20 sampai 31 Desember 2029. Tapi tahukah saudara sekalian, berdasarkan fakta, orang yang orang yang terjangkit itu sebetulnya COVID ini yang sekarang mungkin mencapai 130.000, kurang lebih, nilainya atau angkanya kecil dibandingkan dengan penyakit seasonal flu. Seasonal flu menurut data itu menjangkiti 1 sampai 5 miliar penduduk per tahun. Dan mortality, angka kematiannya itu antara 290.000 sampai 646.000. Dari segi angka kematian mortality, COVID-19 yang menakutkan ini hanya memiliki, saya katakan hanya memiliki tingkat kematian yang menurut John Hopkins University katakan relatif rendah dibandingkan dengan SARS misalnya 10%, MERS 34%, bahkan Ebola 50%. COVID ini antara 3 sampai 4%. Tetapi memang penyebaran COVID-19 ini luar biasa cepat, ditambah dengan vaksin yang belum ada, yang dipatenkan, dan terus masih coba membuat COVID-19 ini menjadi deadly disease. Tetapi tahukah Bapak Saudara sekalian, ada satu virus yang memiliki mortality rate 100%, angka kematian 100%, dan virus itu adalah virus dosa. Roma pasal 6 ayat 23a katakan, sebab upah dosa ialah maut. 100% maut itu upah dosa. Dan virus dosa ini disebarkan oleh iblis yang kita baca tadi, yang menyusup dalam berbagai bentuk, dusta, marah,
mencuri. Firman Tuhan katakan kepahitan, kegeraman, kemarahan. Dan lebih lanjut, firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 43, ya, iblis itu yang menjadi bapa yang membunuh manusia sejak semula. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Ia berkata dusta dan dikatakan ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oleh sebab itu, hari-hari ini kalau kita mungkin merasa bosan, merasa geram, merasa kesel karena kita harus stay di rumah dan tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk masuk. Efesus pasal 4 ayat 27 nats kita katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang pertama, kita belajar hari ini bahwa iblis adalah satu pribadi yang suka menggoda, mengajak, mendustai. Dikatakan bapa segala pendusta, memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan yang membuat kita mungkin bisa marah, bisa kesel, bisa mungkin emosi, bisa pahit dan bisa geram. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, jangan beri dia kesempatan. Say no untuk segala tipu muslihat iblis dan katakan yes untuk firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi karena Tuhan punya rencana, bukan hanya atas hidup kita, Indonesia, bahkan seluruh dunia ini. Tapi tugas kita adalah, firman Tuhan katakan sekali lagi, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Lalu mungkin di antara kita yang bertanya, Pak, bagaimana dengan kekhawatiran dan kecemasan? Hari-hari ini kita dikelilingi oleh berbagai berita dan informasi yang membawa kita kepada ketakutan. Saya ingin yakinkan sesuai dengan firman Tuhan bahwa ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Itu pun berasal dari iblis. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 katakan, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. New King James Version katakan power, love, and sound mind. Ketenangan. CEV katakan power, love, and self-control. Kemampuan kita untuk menguasai diri, mengendalikan diri kita. Apa sih artinya Tuhan Allah memberikan kepada kita roh yang memberikan kekuatan? Artinya kemampuan untuk kita tetap bertahan dalam menghadapi hari-hari ini. Di masa isolasi karantina yang sudah lebih dari 1 bulan ini. Apa yang dimaksud dengan ketenangan, sound mind, damai sejahtera? Bukan berarti situasi di luar harus tenang. Tetapi ketenangan itu adalah ketika situasinya tidak nyaman, tidak tenang. Tetapi kita masih dapat berkata kepada jiwa kita, tenanglah jiwaku. Karena Tuhan Yesus, Allah sumber damai sejahtera, memberikan kepada kita ketenangan, sound mind. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, itulah yang Dia berikan. Self-control, penguasaan diri. Kita dapat tetap menguasai diri untuk stay home dan isolasi, tidak keluar. Shopping mall juga tutup, tetapi mungkin kadang-kadang kita kepingin, biasanya kita bisa keluar dan melakukan kegiatan yang lain. Tapi this time, saat-saat ini, kita harus memilih penguasaan diri untuk tinggal di rumah, untuk men-stop atau memutus rantai daripada COVID-19 ini. Kita diajar untuk hidup simple, sederhana, dan secukupnya. Jadi Allah memberikan kepada kita roh ketertiban, kedamaian atau sound mind, ketenangan. Yang ketiga adalah kasih. Nah, inilah yang akan kita lihat hari ini. Apa yang dimaksud dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita dapat hidup dalam kasih sesuai dengan tema mimbar bulan ini. Waktu kita berbicara mengenai kasih, sebetulnya kita sadar dan diingatkan bahwa Allah mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita tahu bagaimana caranya kita mengasihi Dia kembali. Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved the world. Kasih Allah yang besar itu diwujudkan dalam satu tindakan, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita lihat, inilah yang memberikan perbedaan antara iblis dengan Kristus.
Kalau iblis dikatakan bapa pendusta, Efesus pasal 4, kemarahan, kegeraman, bahkan kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi Kristus Yesus datang dan dia memberikan satu janji. Bukan hanya memberikan kepada kita roh yang membawa kekuatan, memberikan kekuatan, kedamaian dan kasih. Tetapi dia menjanjikan hidup yang kekal bagi siapa yang percaya kepadanya. Yohanes pasal 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, kata Tuhan, datang supaya mereka, kita semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah yang dimaksud dengan kasih Tuhan bagi kita. Dikatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah kasih agape. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita berbuat baik kepada dia. Tapi justru Tuhan mengasihi kita sekalipun, meskipun kita masih berada di dalam kehidupan kita yang lama dan penuh dengan dosa. Kasih bukan melihat alasan, tetapi kasih tidak mengenal alasan apapun. Itulah kasih Tuhan kita. Bukan kebetulan tema mimbar bulan ini, tapi saya berpikir bahwa ini suatu anugerah. Kalau bulan April 2020 adalah bulan kasih, di mana bukan saja kita baru saja memperingati Jumat Agung tanggal 10 April kemarin, Paskah kebangkitan Tuhan Yesus tanggal 12 April kemarin. Tetapi hari ini kita belajar kasih Kristus dalam bentuk tindakan, love of Christ in action di dalam Jumat Agung dan Paskah. Nah sekarang hari ini, bagaimana respon kita terhadap kasih Allah itu? Apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan? Mari kita masuk dalam pembahasan kita tentang hidup dalam kasih Kristus yang tertuang dalam bentuk salib. Kita buka bersama Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan katakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lebih lanjut kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, ini jawab Petrus kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan Yesus. Di ayat sebelumnya, Yohanes pasal 21 sampai 14, peristiwa di mana Yesus menampakkan dirinya untuk ketiga kali kepada murid-muridnya. Dan kalau kita coba perhatikan dalam perikop yang baru saja kita baca ini, ada beberapa hal yang menarik dalam perikop ini. Di dalam pikiran saya ada beberapa pertanyaan yang muncul ketika membaca perikop ini sehubungan dengan hidup dalam kasih. Yang pertama, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa Yesus harus bertanya 3 kali kepada Petrus? Kenapa nggak cukup 1 kali saja? Yang kedua, kenapa Petrus bertanya? Kenapa Yesus bertanya kepada Petrus bukan secara personal, tetapi di depan teman-temannya, murid-murid Yesus yang lain? Bahkan Yesus seakan membandingkan kasih Petrus kepada Tuhan dengan kasih murid-murid yang lain kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa Yesus menanggapi jawaban Petrus dengan jawaban yang sama? Gembalakanlah domba-dombaku sebanyak 3 kali. Mari kita lihat bersama. Menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus? Kenapa enggak cukup 1 kali? Saya menemukan bahwa sebanyak 3 kali Petrus menyangkal Yesus dalam Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Sebanyak itu pula lah Tuhan bertanya dan meminta pengakuan dan jawaban dari Petrus. Yang kedua saya temukan, pertanyaan Yesus dan jawaban Petrus tidak sama.
Ketika Yesus bertanya, Peter, do you love me? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang dimaksud adalah apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Tetapi jawaban Petrus adalah aku mengasihi engkau dengan kasih philia. Ada perbedaan antara agape dan philia. Philia adalah kasih persahabatan, kasih persaudaraan, dan bukan atau tidak sama dengan kasih agape. Kenapa demikian? Oh, kalau kasih agape yang Petrus miliki ketika ditanya pertama kali, oh tentu Petrus tidak akan pernah menyangkal Yesus sampai bersumpah dan mengutuk di Matius pasal 26. Bahkan ketika Yesus menanggapi pertanyaan Petrus setelah perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, saya ingat Petrus pernah berkata kepada Yesus, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ini adalah kasih persaudaraan. Tetapi apa jawab Yesus dalam Yohanes pasal 13 ayat 38? Dia bertanya, nyawamu akan kau berikan bagiku? Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Walaupun sudah diperingati Tuhan pun, kasih Petrus kepada Yesus masih merupakan kasih philia. Makanya dalam keadaan terdesak, Petrus menyangkal, bersumpah dan mengutuk Yesus, dan kasihnya kepada Yesus luntur dan tidak ada lagi. Oleh sebab itu, waktu Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, Yesus mau meyakinkan, make sure bahwa Petrus mengerti, mengasihi Tuhan bukan dengan kasih philia, tetapi mengasihi Tuhan harus dengan kasih agape, kasih sejati, kasih tanpa pamrih. Bagaimana dengan kita? Kalau Yesus bertanya hari ini, do you love me? Apa jawaban kita? Apa kasih kita terhadap Tuhan hanya ketika semuanya berjalan dengan baik? Ketika kita sakit dan disembuhkan? Ketika pekerjaan kita, usaha kita tetap menanjak dan tidak pernah turun? Bagaimana dengan situasi yang kita hadapi sekarang? Di tengah pandemik yang tidak menentu ini. Mungkin beberapa dari kita harus di PHK, mengalami pengurangan dalam gaji. Mungkin usaha kita harus ditutup dan menurun. Apa kita masih tetap berkata, Lord, I love you so much. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Walaupun di tengah-tengah situasi seperti ini. Kasih agape adalah kasih yang sekalipun kita harus mengalami berbagai kesulitan hidup, kita tetap bisa mengasihi Tuhan dan berkata bahwa rancangannya baik dan amin dalam kehidupan saya. Rancangan Tuhan, janji Tuhan pasti mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Inilah kasih agape yang Tuhan maksud. Pertanyaan Yesus kepada Petrus sebanyak 3 kali adalah sebuah ujian atas iman dan kasihnya kepada Yesus. Kalau kita perhatikan, sebelum Yesus mati, waktu Petrus diuji kasihnya kepada Tuhan, dia gagal. Dia gagal atas ujian iman dan kasihnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Padahal sudah diperingati. Tetapi puji Tuhan, kebangkitan Yesus memberikan Petrus sebuah kekuatan dan kemampuan. Sehingga akhirnya dia mengerti bagaimana mengasihi Tuhan. Dan dia lulus dalam ujian kasih tersebut. Makanya ia menjawab di kali yang ketiga dengan hati yang sakit, sedih, hancur. Namun Petrus mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Maka waktu ketiga kalinya Yesus bertanya, jawaban Petrus adalah, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Dan jawaban yang ketiga ini adalah kasih agape. Petrus lulus ujian iman. Petrus lulus ujian kasihnya kepada Tuhan. Maka perhatikan Bapak Ibu, sejak saat itu Petrus tidak pernah lagi menyangkal Yesus. Tetapi hidupnya menjadi berkat dan dampak bagi banyak orang. Kasih agape kepada Tuhanlah yang menjadi dasar atas iman dan pelayanannya. Lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Kenapa Yesus bertanya kepada Petrus bukan secara private, personal, tetapi di depan murid-murid yang lain? Bahkan seakan-akan Yesus sengaja memandingkan kasih Petrus dengan murid-murid yang lain kepada Tuhan. Dikatakan di sini, Simon anak Yohanes ayat ke-15a, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Untuk jawaban pertanyaan ini, saya menemukan beberapa hal di pertanyaan yang kedua. Seperti halnya Petrus menyangkal Yesus
di depan orang banyak. Yesus pun ingin menguji kasih Petrus kepadanya di depan orang banyak. Orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan, tetapi orang-orang yang ada teman-temannya, murid-murid Yesus juga, yang notabene adalah orang yang dekat dengan Tuhan dan mengenal Petrus. Yang kedua, sebenarnya Yesus ingin agar pengakuan Petrus ini didengar juga oleh rekan-rekannya, teman-teman yang lain, disaksikan oleh murid-murid Yesus yang lain. Apa tujuannya? Agar mereka bisa saling mengingatkan, saling menasihati dan menegur jika salah satu di antara mereka ada yang lupa akan kasih mereka kepada Tuhan. Bukankah Yesus berdoa sebelum dia disalib, sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani, Yohanes pasal 17. Dia berdoa biar kiranya ada kesatuan hati, kesehatian, kebersamaan di antara murid-murid Yesus. Dan inilah yang merupakan konfirmasi yang Yesus ingin sampaikan kepada Petrus di depan murid-muridnya. Sehingga pada waktu Petrus menjawab, ada teman-teman lain yang mendengar. Sehingga kalau seandainya Petrus keluar dari jalurnya Tuhan lagi, dia dapat diingatkan untuk kembali kepada hal yang benar, kepada apa yang Tuhan inginkan. Kasih agape, bukan kasih philia. Yang terakhir, menjawab pertanyaan yang ketiga. Kenapa Yesus menjawab dengan jawaban yang sama? Menanggapi pernyataan Petrus dengan jawaban yang sama sebanyak 3 kali. Tanggapannya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saya menemukan bahwa ini merupakan peneguhan akan panggilan Tuhan dalam hidup Petrus. Sebenarnya sejak awal Petrus, Yohanes dan Yakobus dipanggil Yesus dari seorang penjala ikan untuk menjadi penjala manusia, bukan? Tetapi perikop ini, Yohanes pasal 21 ini, kalau kita di ayat pertama sampai 14, setelah Yesus bangkit, mereka bukan sibuk untuk menggembalakan, sibuk untuk memberitakan kabar kebangkitan Yesus, tapi mereka sibuk dengan kegiatan mereka yang lama, menangkap ikan. Makanya Yesus menghampiri mereka ketiga kalinya ketika mereka sedang menangkap ikan, bukan? Mereka lupa akan panggilan Tuhan. Dan waktu Yesus menjawab dengan jawaban yang sama sebanyak 3 kali, ini merupakan peneguhan terhadap Petrus dari Yesus bahwa panggilanmu, hidupmu adalah untuk menggembalakan domba-dombaku dan melayani aku sampai akhir hidupmu. Kalau saya bertanya kepada kita semua, apa panggilan kita? Apa jawaban kita? Mungkin ada yang berpikir, atau berkata, panggilan saya menjadi seorang penginjil. Panggilan saya menjadi seorang pengusaha. Panggilan saya menjadi seorang pengacara, seorang guru, seorang pendeta atau gembala dan sebagainya. Puji Tuhan. Tapi kalau saya bertanya lagi, apa motivasi kita waktu kita mengerjakan panggilan itu? Kalau motivasi kita hanya sekedar convenient, kenyamanan, hanya sekedar emosi kita saja, hanya sekedar keinginan kita saja, saya khawatir kita bisa menjadi seperti Petrus sebelum Yesus bangkit. Tetapi kalau jawaban kita, panggilan Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan karena kita memiliki kasih agape kepada Tuhan, maka kita akan bukan cuma mengasihi Tuhan, tapi kita dapat hidup menjalani panggilan kita dengan hidup dalam kasih antara sesama kita. Kalau kita kembali kepada hukum utama yang Yesus ajarkan di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Itu berbicara mengenai hukum salib. Salib itu seperti plus, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Vertikal, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Horizontal adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak mungkin mengerjakan panggilan Tuhan atas hidup kita dengan setia, taat, tekun sampai akhir hidup kita kalau kita tidak memiliki kasih agape kepada Tuhan. Hanya ada satu dasar dalam kita menjalani panggilan Tuhan. Hanya ada satu dasar dalam kita menjalani kehidupan kita untuk hidup dalam kasih. Yaitu apa dasarnya? Kasih kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan, betul. Dan kasih kita kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir,
Kita akan lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan yang luar biasa. Saya akan bacakan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dan ayat ke-13 katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tanpa kasih agape kepada Tuhan, hidup kita tidaklah berguna, tidaklah berarti. Tetapi dengan kasih agape kepada Tuhan, maka hidup kita akan dituntun. Dan waktu kita melayani Tuhan, waktu kita menjalani panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing, maka kita menjalaninya sungguh-sungguh seperti kita menjalaninya, melayani Tuhan, seperti kita mengasihi Tuhan, dan dapat kita transferkan kasih itu kepada sesama kita. Makanya Yesus mengajarkan Petrus di depan teman-temannya, bahwa sebelum engkau menggembalakan domba-dombaku, sebelum engkau menjalankan panggilan Tuhan atas hidupmu, ada satu hal yang harus dia mengerti. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Barulah setelah Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih agape. Barulah Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Hari ini, kunci untuk hidup dalam kasih, ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihlah sesamamu dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Maka apapun yang engkau perbuat, firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 katakan, apapun yang engkau kerjakan seperti engkau mengerjakannya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan bagian kepadamu sebagai upah. Karena dia adalah Tuhan, He is the master, dan kita adalah hambanya. Hari ini untuk kita hidup dalam kasih, ada satu dasar fundamental, kunci fundamental yang harus kita miliki. Apa itu? Kasih agape kepada Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini, waktu kita menjalani hari-hari kehidupan kita di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, ya, belajar dari rumah, everything we start and we do it at home. Biarlah kasih Kristus itu tetap ada dalam hidup kita. Dan bukan cuma kasih Kristus, tapi kasih kita kepada Kristus itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada kesempatan pun yang dapat kita berikan untuk iblis masuk dan menginfiltrasi kehidupan kita. Tetapi biarlah Allah, sumber pengetahuan, sumber Allah yang maha kuasa itu memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kasih, memberikan kepada kita ketenangan untuk kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Dia. Saya berdoa biar hari ini kiranya Tuhan memberikan kepada kita ketenangan dan menghadapi hari-hari ke depan yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Jangan bertanya berapa lama lagi ini harus terjadi, karena kita mungkin tidak menemukan jawabannya. Tapi satu hal yang saya ingin yakinkan, firman Tuhan katakan, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, kita tidak pernah takut bahaya, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan Yesus mengasihi engkau, Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada engkau, Tuhan Yesus akan mengangkat engkau naik bersama dengan Dia dengan kekuatan sayapnya, dan kita akan terus menjalani hidup kita dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ketika kami melihat
dan menilik hati kami. Dan kami merenungkan kembali firman-Mu ini Tuhan. Seakan-akan Engkau berdiri di depan kami dan bertanya, apakah kami mengasihi Engkau? Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mengasihi Tuhan dengan kasih yang kurang daripada kasih agape. Kami mengasihi Tuhan ketika everything goes well. Tapi hari ini Tuhan, seperti Petrus yang ditanya 3 kali, waktu Engkau bertanya kepada kami, biarlah kami dapat menjawab dengan satu keyakinan dan kepastian bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Bukan dengan kasih yang dunia tawarkan. Bukan dengan kasih yang kami belajar dari dunia ini. Tetapi dari kasih yang Engkau ajarkan. Yaitu kasih agape. Kasih sejati yang tidak mengenal alasan apapun. Dan hari ini Tuhan kami rindu. Untuk kami belajar mengasihi Tuhan dengan kasih agape itu. Sehingga apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami. Apapun boleh terjadi di dunia ini. Tapi itu tidak akan menggoyahkan iman kami dan cinta kami kepada Tuhan. Sekali Kristus tetap Kristus. Sekali mengasihi Tuhan tetap mengasihi Tuhan. Dan kami belajar yang kedua Tuhan, bahwa setiap kami memiliki panggilan. Dan dalam kami menjalani panggilan itu Tuhan, biarlah kami enggak lesu, kami enggak letih, kami juga tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan yang ada. Tetapi kami tetap teguh dan menjalankan panggilan Tuhan itu. Karena kami tahu, kami mendasari panggilan Tuhan itu dengan kasih agape kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami mengasihi Tuhan dengan sungguh, ketika kami berjalan mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, kami pun dapat menjadi agen-agen kasih bagi sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi sesama kami, juga musuh kami, dan kami harus doakan mereka Bapa. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini Bapa, hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Hanya firman-Mu satu-satunya yang menjadi jawaban buat kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, hari ini biar firman-Mu ini yang adalah logos dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar kami boleh merenungkan firman-Mu dan mulai mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya satu hari kelak warisan seperti firman-Mu katakan akan Kau berikan kepada setiap kami. Apapun yang kami kerjakan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kami akan dibuat Tuhan berhasil. Karena kami mengerjakannya sama seperti kami mengerjakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau mereka sakit Engkau sembuhkan Bapa. Mereka lemah Engkau kuatkan. Kalau mereka kekurangan kasih Tuhan berikan kasih-Mu Bapa. Dan kalau mereka belum mengasihi Engkau sungguh-sungguh Tuhan, hari ini biar mereka boleh kembali diingatkan akan kasih agape itu. Sehingga mereka dapat mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dan mulai hari ini hidup kami diubahkan oleh kasih Tuhan yang sesungguhnya itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkat moto setiap kami mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya dan menerima firman Tuhan dan berkat Tuhan katakan bersama dengan saya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan berdoa syafaat bersama. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita juga akan berdoa buat gereja kita tercinta. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari kami terus merasakan penyertaan Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, bahkan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami satukan hati kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan di mana hari-hari ini Tuhan. Kami sedang mengalami bencana Tuhan. Bencana dengan wabah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan kami tidak mengerti apa rencana-Mu Tuhan. Tapi satu hal yang kami yakin dan percaya, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan Tuhan.
Dan kami terus berdoa Tuhan, Engkau juga yang memberikan kekuatan. Engkau yang memberikan hikmat Bapa bagi pemerintah negara kami Tuhan. Kami berdoa buat Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Pak Jokowi dan para menteri Tuhan. Tuhan yang memampukan mereka Tuhan. Engkau yang berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Engkau yang memampukan mereka Tuhan. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang mereka mau ambil Tuhan, itu berasal dari Engkau Bapa. Engkau juga berkati Tuhan setiap pemerintah-pemerintah daerah Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan mereka Tuhan, biarlah itu juga berasal dari Engkau Tuhan, untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, wabah COVID-19 ini boleh segera berakhir Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau juga yang memberikan kemampuan Bapa. Engkau berkati Tuhan perekonomian negara ini Tuhan. Dengan adanya COVID ini Tuhan, dengan adanya wabah ini Tuhan, perekonomian negara ini juga terganggu Tuhan. Tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau yang memampukan, Engkau yang mencukup-cukupkan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan bangsa dan negara ini Tuhan. Bapa terima kasih, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan Tuhan apapun Bapa yang menjadi keputusan-keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan. Kami percaya itu berasal daripadamu. Dan Engkau yang memampukan setiap kami Bapa. Warga negara Indonesia biar boleh taat Tuhan. Sehingga Tuhan penyebaran wabah COVID-19 ini, Corona ini boleh segera berlalu Tuhan Yesus. Kami hanya mau berserah kepadamu Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain kami percaya Tuhan atas campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami terus berdoa Tuhan buat gerejamu di tempat ini Bapa. Kami berdoa buat jemaatmu di tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menguatkan jemaatmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi jemaatmu Tuhan. Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan terus berikan kekuatan Tuhan. Apapun yang dihadapi hari-hari ini oleh jemaatmu Tuhan. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang ada di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan lewat semua yang boleh kami alami ini Tuhan, kami boleh semakin mendekat kepadamu Tuhan. Kami boleh semakin berharap kepadamu Tuhan. Kami boleh semakin percaya Engkau Allah, Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh meyakini Tuhan, Engkau Tuhan yang membuat rancangan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga yang memampukan Bapa. Biarlah ya Tuhan gerejamu Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun Bapa. Biarlah Tuhan Engkau juga yang memberikan hikmat Bapa bagi pemimpin gereja di tempat ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami tetap ada dalam persekutuan yang indah di dalam Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan apapun yang terjadi kami boleh semakin dikuatkan Tuhan. Umat-Mu di tempat ini Tuhan boleh semakin satu Tuhan. Semakin mengalami mujizat demi mujizat yang Kau nyatakan Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hanya mau berharap kepadamu Tuhan. Tuhan Engkaulah penolong kami, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah gunung batu dan juru selamat kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau dengar seruan doa kami Bapa. Kami serahkan bangsa kami serahkan gereja kami serahkan jemaat kami pribadi lepas pribadi. Setiap rumah tangga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau yang beracara di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita akan arahkan hati kita dan angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus boleh menjadi bagian kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima berkat Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku.
Jemaat yang terkasih, demikian ibadah online GBI Rosipina untuk minggu ini. Bagaimana? Anda merasa terberkati? Jangan lupa tetap bergabung bersama kami dalam ibadah online GBI Rosipina berikutnya. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, silakan untuk memberikannya dalam nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Setiap hari Selasa jangan lupa bagi guru-guru sekolah minggu tetap ada pendalaman Alkitab bersama Saudara Samuel Bambang Prasetyo pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Rabu jangan lewatkan ibadah doa secara online. Bapak Ibu bergabung bersama kami dalam ibadah doa online ini. Dan terakhir pengumuman untuk Light Community, untuk Lighters, jangan lewatkan ibadah online atau persekutuan online setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang Depa sampaikan hari ini. Saya Abel Dali, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.